Halo, saya Esvananda Mayaka dan di sini saya dengan kakak Aku Dante aja nih, biar anonim. Dante aja. Ya. Oke, Kak Dante, ini aku izin videoin ya, ada wajahnya, tapi namanya disensor, entah kenapa. Oke, Kak pernah kan kakak jalan-jalan gitu sama teman-teman kayak gitu kan? Nah, pernah nggak sih ngerasain itu jembatan yang kakak lewatin tuh kayak nggak terawat banget gitu? Kalau ngeliat jembatan yang udah terawat sih pernah, cuma nggak pernah ngelewatin gitu loh. Kayak adalah jalan pintas yang lain gitu. Jadi saya pakainya jalan alternatif. Tapi Pernah lihat? Tapi rasanya gimana gitu kayak? Rasanya ya apa ya? Padahal bisa loh, kayak kita menghemat waktu dengan melewati jembatan itu, cuma jembatan itu tuh kayak nggak terawat aja, jadi membuang banyak waktu buat pakai jalan alternatif, gitu aja. Nah, Kak, gimana sih kalau misalnya kakak ngelaporin kategori masalahnya kayak gini nih? Karena jembatannya itu berlubang, retak, atau karena longsor gitu di sekitaran kakak? Kayak ngelaporinnya gitu ya? Iya. Mungkin ngelaporinnya tuh, mungkin menurut saya laporinnya ke kepala desa setempat mungkin, Iya. atau ke pemerintah. Pemerintah langsung ya? Iya, palingan kayak gitu. Nah, kakak boleh tahu nggak sih dari mana sih kakak dapat informasinya gitu untuk perbaikan fasilitas masyarakat gitu? Sebenarnya tadi itu saya cuma nebak aja buat ngasih tahu ke kepala desa setempat. Nggak tahu juga sih sebenarnya kayak harus lapor kemana yang sebenarnya tuh. Ya, gitu. Kak, menurut kakak, apakah diskusi publik dan dukungan warga itu membantu nggak sih untuk mempercepat penanganan masalah? Diskusi warga dari setempat buat masalah sih, mungkin buat diskusiin gimana cara ngasih taunya ke pemerintah setempat kali ya. Iya, oke. Kayak gitu ya, mungkin berguna aja sih buat ngasih tahu apa sih yang salah tuh misalnya di jembatannya kita itu apa aja permasalahannya, terus apa yang perlu diberlakukan gitu. Mungkin ya berguna. Nah, Kak, kalau misalnya ada ketidaksetujuan nih kalau dalam satu pihak untuk memperbaiki sebuah fasilitas masyarakat nih, nah, kakak nanti mau ngelakuin apa? Apa yang kakak lakukan gitu? Sorry, tadi ulangin. Kalau misalnya ada sebuah ketidaksetujuan nih dalam satu pihak, nah kita kan mau perbaikin jembatan nih misalnya nih, nah, itu kakak bakal lakuin apa? Mungkin didengar dulu ya pendapatnya kenapa nggak setuju mungkin ya, terus kita bakal cari solusi juga kenapa nggak setujuin, terus cari solusi juga Kak, biar apa sih semua masyarakat setuju kenapa harus ini tuh dibenerin. Oh iya. Nah, kalau misalnya punya rezeki yang banyak nih ya, tertarik gak sih kalau untuk ikut serta gitu mendanai atau mendukung laporan secara non finansial gitu? Kayak misalnya ngebagiin, gitu iya donasi. Mungkin kalau donasi untuk apa ya, penggunaan umum juga sebenarnya bagus sih. Kalau udah donasi dengan ini, cuma namun pemerintah kan punya anggaran sendiri ya. Jadi kan what if gitu kan? What if ya pasti mungkin saya akan donasi sih untuk kebutuhan bersama juga. Oh, oke. Thank you ya Kakak Jidan ya untuk pertanyaannya ya. Oke, di sini saya dengan siapa namanya? Rian. Oke, dengan kakak nih. Ya boleh. Kak, boleh nanya nggak sih Kak? Apa? Boleh. Kan sering pergi-pergian nggak sih? Kalau misalnya kemana-mana, ke kampus, ke tempat lain kan? Perhatiin nggak sih kayak ada jembatan yang nggak terawat gitu? Ada. Gimana sih rasanya gitu? Apa ya, rasanya juga kayak sayang gitu loh, kayak nggak kerawat gitu loh, kayak misalkan jalan berlubang, terus juga kayak trotoar rusak gitu. Kak, gimana sih kalau misalnya kakak ngelaporin kategori masalah di jembatannya tersebut gitu loh, di sekitar? Kenapa tadi, sorry? Kakak kalau misalnya nemu sebuah masalah gitu di jembatannya, nah mau ngelaporin gitu di sekitarannya, itu kemana biasanya? Ngelaporin ya, paling kalau ngelaporin itu ya bukan ngelaporin sih. Kalau kan kita sekarang udah di zaman
Sosial medsos media. udah rame gitu kan ya. Paling ya kita biasanya kirim foto ke media sosial, terus kayak kita nge-tag mungkin kayak pemkot daerahnya seperti itu buat ditangani. Biasanya itu lebih cepat ketimbang kita datang ke tempatnya langsung. Nah, kalau misalnya ngedengar ada mau ngeperbaikin sesuatu gitu di sekitarnya, itu biasanya dapat dari mana gitu informasinya? Paling sih ada akun-akun medsos yang nge-up masalah-masalah seperti itu biasanya sih. Oh ya. Jadi di sekitarnya dengarnya dari media sosial ya, Ya, sebelumnya. media sosial. Nah, Kak, menurut Kakak, apakah adanya diskusi publik dan dukungan warga itu ngebantu dalam mempercepat penanganan masalah? Jangan dong. Jangan dong. Bisa dibilang iya, karena ya mungkin rata-rata masyarakat yang melewati jembatan tersebut yang rusak itu mungkin sudah juga merasakan efek dari jembatan tersebut, kayak jalan rusak, mungkin juga trotoar jelek dan tidak layak pakai harus diganti, jadi mungkin seperti itu bisa. Masih ada 3 orang kok. Maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya ada sebuah ketidaksetujuan nih, jadi satu pihak tuh gak setuju gitu dengan kalau misalnya mau perbaiki jembatan ini, mending jangan gitu. Nah, nanti harus ngelakuin apa? Harus ngelakuin apa ya kalau yang gak mau gitu ya. Iya. Nah, kalau gak mau ngelakuin itu alasannya apa dulu nih gitu, kayak gak setuju kenapa jembatannya gitu loh. Toh kalau emang orang yang pakai sehari-hari juga Nyewa keluarga. orang yang nggak setuju dan dia pakai tiap hari melewati jembatan itu, kenapa nggak setuju gitu? Apa karena ya udah gitu biarin aja gitu, emang gitu, atau emang Sendiri-sendiri, Cok. dana dari kita ngedanai gitu kan, mungkin lebih ke Ada kendala gak pas nyewa gon? Ini sih kata aku sih, orang-orang gitu pasti ya ada aja buat gangguin gitu kan. Kamu juga itu baca sendiri gitu kan, buat lewatin hari juga. Jadi cari alasannya dulu gitu ya. Iya, kenapa nggak mau? Nah, nih terakhir sih, kalau misalnya punya rezeki yang banyak gitu ya, itu tertarik nggak kalau untuk ngebantuin pendanaan gitu atau mendukung laporan gitu secara non finansial kayak gitu? Nah, tapi harus jelas dulu nih kan, kita kan nggak tahu nih uang kita tuh kan ada di mana. Kalau kita dikasih apakah benar-benar disalurkan buat benerin jembatan yang udah rusak, atau emang dipakai sama orang lain, malah dibolari orang curi, bukan buat ngebenerin jembatannya gitu. Jadi ya kita harus tahu dulu nih, walaupun kita ada uang banyak gitu, kita kan naruh uang itu kan percayaannya orang. Kalau orangnya ini kan ya semacam bohong, kita kayak ngasih uang ke orang lain buat ya berfoya-foya tanpa bukan ngebantuin untuk benerin jembatan tersebut gitu. Jadi intinya cari tahu dulu orangnya bisa dipercaya atau enggak buat megang uang itu loh. Oh iya, ya. Thank you ya Kak infonya ya. Thank you. Halo Kak, boleh tahu nggak namanya siapa Kak? Halo, kenalin aku Vera Nation di Putri, biasa dipanggil Faye. Oke, Kak V ya. Nah, maaf nih aku mau nanya nih ke Kak V nih. Nah, pernah nggak sih kayak Kak V itu jalan-jalan gitu kan sama teman-teman gitu kan? Nah, pernah nggak ngelihat ada sebuah jembatan gitu yang rusak atau bagaimana gitu? Pernah, sering malah. Sering ya? Apalagi di daerah-daerah yang terpencil ya. Iya, iya. Nah, gimana sih rasanya Kak V gitu ngelihat jembatan yang nggak terawat gitu loh? Sedikit prihatin sih, soalnya kalau misalnya digunakan, aku yang datang ke daerah itu misalnya ya menggunakan jembatan rusak itu, aku kesel gitu, padahal baru sekali, gimana masyarakat setempatnya gitu yang melihat, yang setiap harinya menggunakan akses jembatan itu gitu. Kak, kalau misalnya kakak mau ngelaporin jembatan yang itu tuh yang rusak, nah, kakak ngelaporinnya gimana? Ke tempatnya langsung kah atau gimana? Kebetulan belum pernah sih, tapi kalau misalnya untuk dilaporkan mungkin bakal dilaporkan ke pemerintah daerah setempat ya. Iya. Tapi mungkin terkadang pemerintah
setempatnya juga belum tentu aku bisa ketemu seenaknya gitu kan, nggak bisa. Jadi kita harus membuat janji terus segala macam, dan itu bisa dibilang agak ribet ya prosesnya. Ya sih. Nah, Kak, mau tahu dong dari mana sih kalau kakak dapat informasi gitu untuk perbaikan fasilitas masyarakat itu? Dari Biasanya ya. biasa ada di berita, masuk di Iya. berita gitu, platform. Abang terus. Kalau nggak buka Google itu kadang beritanya juga tentang itu. Oh iya, iya. Nah, Kak, menurut kakak itu apakah informasi diskusi publik dan dukungan warga lain itu membantu mempercepat penanganan masalah nggak? Membantu banget sih, karena jadi lebih mudah juga untuk melaporkan sesuatu yang seperti itu, seperti jembatan rusak. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang nggak setuju nih, kalau misalnya di satu pihak gitu, nah itu kakak gimana jadinya? Nggak setuju gimana nih? Jadi kayak jembatan ini tuh lebih mending jangan lah gitu, atau mending gimana gitu. Mungkin butuh perundingan lagi ya, dan Iya. butuh alasan dia juga kenapa dia nggak mau gitu. Mungkin Oh, lebih iya. ingin biar lebih butuh komunikasi sih. Iya ya. Jadi banyakin komunikasi dulu ya. Iya. Nah, Kak, ini kalau misalnya punya rezeki yang lebih ya, tertarik gak kalau untuk ikut serta gitu dalam pendanaan atau mendukung laporan non finansial gitu loh? Tertarik banget karena itu kan bisa jadi amal jariah juga. Oh iya. Itu bukan cuma untuk mereka tapi untuk kita juga. Jadi kita lebih enak juga untuk melewati akses-akses yang seperti itu gitu. Oh iya ya. Makasih ya Kak Fei ya buat Ya, ininya. makasih. Halo kakak, boleh tahu nggak namanya siapa nih? Waduh, boleh banget dong. Perkenalkan, nama saya Mifsa Faras Alsyari. Biasanya yang manggil apa nih Kak? Saya biasanya, kalau guru biasanya manggil saya Mifsa, kalau teman biasanya manggilnya Ros. Oh ya, Kak Ros. Iya, namanya begitu. Kak Faros, Kak Faros. Kak, kakak biasanya jalan-jalan nggak sama teman-teman gitu, kemana aja? Naik motoran gitu? Berhubung saya belum punya motor, saya agak jarang jalan-jalan. Cuma kalau saya punya pasti saya sering. Oh ya. Tapi kalau misalnya diajak gitu sama teman-teman naik motor. Pasti dong, langsung cus ke cewek. Nah, pernah nggak sih kakak merhatiin gitu ada jalanan atau jembatan gitu yang nggak terawat? Itu rasanya gimana sih Kak? Ngeselin sih Kak. Ngeselin. Kalau di jalan pasti kita merasa nggak nyaman, pasti kayak gede. Ntar saya sebagai penumpang yang biasanya duduk di besi belakang itu, pantat saya sering banget sakit gitu, kayak tahu. Kacau. Oh iya. Ya lumayan sakit ya. Nah, Kak, kalau misalnya kakak mau ngelaporin nih, biasanya kemana nih? Bagaimana? Gitu? Kayak kalau jalan rusak itu ngelapor kemana gitu. Iya. Biasanya lebih kayak bilangin warga ke sekitar aja kayak, Pak ini kenapa jalanan nggak dibenerin Pak? Oh iya. Jadi nanya sekitar dulu aja ya. Di sekitar dulu aja. Nah, Kak, kalau misalnya ada informasi nih untuk perbaikan fasilitas tuh, biasanya dari mana dengarnya? Sebenarnya saya belum pernah dengar. Kayak jarang ya gitu Iya, ya. jarang dengar, kayak tiba-tiba aja kayak ini tidur nih, bangun Iya. udah bener aja jalannya kan. Oh iya. Ini siapa yang benerin? Kalau udah bener. Oh, Iya sih biasanya. Nah, Kak, menurut kakak ini kalau misalnya ada sebuah fitur untuk diskusi diskusi publik sama dukungan warga untuk membantu percepatan penanganan masalah tuh diperlukan nggak sih? Diperlukan sebenarnya. Kayak kita kan sebagai masyarakat yang selalu menggunakan jalan tersebut kan, pasti lebih tahu bagaimana rasanya ya hidup di jalanan yang rusak gitu daripada pemerintah yang jalan turun di jalanan. Ya, begitu ya. Diperlukan gitu. Oh ya. Ya, mereka biar tahu apa pendapat kita kayak jalanan ini udah nggak layak pakai lagi Pak, udah ini udah benar-benar nggak terawat, udah benar-benar rusak, udah nggak bisa, ini harus diperbaiki, harus dibilang langsung kan, pasti lebih membantu sih. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya nih ya Kak ya, ada satu pihak yang nggak setuju nih
untuk kayak perbaikin gitu, misalnya jembatan dan sebagainya, itu perasaan kakak harus bagaimana begitu? Pasti kesal karena ya mau bagaimana nih, kan kita pengguna jalan nih. Pasti kalau jalan rusak kita pengen perbaiki, dan kalau masih ada yang tetap kayak apa ya, aneh aja gitu kalau ada orang yang begitu, kayak apa sih tujuan hidup dia tuh, kayak jalanan rusak nggak mau diperbaikin. Kenapa? Jauh. Ya. Nah, ini kakak kalau misalnya punya rezeki yang lebih lah ya, tertarik nggak kalau untuk ikut serta gitu untuk pendanaan atau mendukung laporan secara non finansial begitu? Pasti ya. Pastinya. Oh, Tentu saja. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Faros ya. Terima kasih. Oke, Pak, kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak ya? Saya Monang Pohan. Oke, Pak, kalau aku boleh tanya Pak, kan Bapak pernah ya antar jemput anaknya gitu kan ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak pernah nggak ngelihat jalanan jembatan gitu kan yang rusak atau sebagainya kan? Iya. Nah, gimana sih rasanya Pak ngelihat kondisi jembatannya seperti itu? Ya pasti pertama kalau jalan siang sih masih lumayan karena kita bisa ngelihat ada lubang kah, ada apakah. Dan tapi yang kadang-kadang yang berbahaya itu kalau misalnya malam kita nggak bisa ngelihat karena penerangan kurang, apalagi ditambah kalau hujan Hai, tiba-tiba ada lubang yang tergenang, itu kan kita nggak tahu, itu bisa bahaya. karena hujannya itu ya. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya di daerah situ nih ya, gimana sih Bapak ngelaporin itu masalah jembatan rusaknya tuh di sekitaran situ? Nah memang sih itu kadang-kadang mungkin bermasalah, seperti contoh yang jembatan rusak ini itu kan karena di perbatasan. Ya, jadi mungkin saya akan bingung mau ngelapor ke Kota Madia kah, ke kabupaten kah. Tapi yang pasti saya sudah lapor ke RT terdekat, ngasih tahu. Nah tapi menurut mereka juga ya kadang-kadang karena lokasi wilayah itu yang jadi masalah. Oh, karena pas di dua daerah ya itu Iya, ya. perbatasan itu yang jadi masalah. Iya. Nah, Pak, kalau boleh tahu, biasanya Bapak dapat dari mana itu informasi perbaikan fasilitas masyarakat? Yang pasti sih kalau di wilayah saya sekarang saya akan nanya-nanya. Nanya-nanya aja ya di Iya. sekitaran kompleks Jadi, seperti itu ya. Biasanya kan kalau misalnya mungkin di kota itu kan suka ada di pos ronda segala macam tulisan mau lapor ini kemana. Nah ini karena kebetulan di wilayah kita kabupaten mungkin kurang secanggih itu kali ya. Nah, menurut Bapak kalau adanya diskusi publik dan dukungan warga lain, itu akan membantu mempercepat penanganan masalah atau tidak? Mungkin iya. Mungkin dengan adanya diskusi itu mungkin akan akhirnya bisa ketahuan kita mesti kemana lapornya. Oh, Gitu. iya. Salah satu jalan keluar yang baik menurut saya sih. Nah, tapi kalau misalnya ada satu pihak nih yang nggak setuju nih kalau untuk memperbaiki suatu fasilitas itu bagaimana jadinya? Ya namanya diskusi, kita mungkin diskusikan dulu kenapa dia nggak setuju. Mungkinkah biaya kah atau akan merugikan dia kah ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti mungkin dia bisa menghambat malah untuk orang banyak yang bisa memanfaatkan jembatan. Oh iya, Pak. Terakhir nih, kalau misalnya ada rezeki lebih nih ya, Bapak tertarik nggak untuk ikut serta kayak dalam pendanaan atau mendukung laporan masyarakat secara non finansial seperti itu? Ya kalau misalnya memang dibutuhkan sih mungkin saya bisa membantu semampu saya, karena itu biar gimana pun juga kan saya lewat jembatan situ juga. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, halo Bu, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Nama saya Ibu Yayu. Oke, Bu Yayu. Iya. Oke. Aku di sini izin nanya-nanya ya Bu ya. Boleh. Oke, Bu, Ibu sering nggak kayak nganterin anak-anak jalan atau gimana gitu? Tiap hari Tiap hari ya. ngantar sekolah. Nah, Ibu pernah merhatiin nggak kondisi jembatannya itu kadang ada yang rusak atau enggak gitu? Selalu ya? Selalu tiap hari ngelewatin jembatan di arah menuju ke Buah Batu. Oh iya. Ya, itu tepatnya di daerah Bojong Soang.
Itu jembatannya, jalannya sih bagus karena baru diperbaiki ya sama pemerintah kabupaten. Cuman kanan kirinya itu sampah. Jadi pengendara motor itu kalau lewat tuh mereka melempar sampah tuh di jembatan situ. Pokoknya kalau lewat itu otomatis kita kalau yang naik motor kasihan sih kena baru ya. Kalau naik mobil sih aman, tinggal tutup kaca. Oh, jadi itu rasanya seperti itu ya, Bu ya. Itu mengganggu sekali. Nah, Bu, kalau misalnya mau ngelapor nih karena ada sampah atau jalannya rusak nih, Ibu bakal kemana lapornya? Biasa harusnya sih ya kita kirim emailnya ke pemerintah kabupaten. Gitu. Langsung ke pemerintahnya ya. Nah. Tapi sebelumnya kalau kita lapor ke RT RW dulu biasanya susah ya untuk ditindaklanjuti ya. Iya. Jadi kadang kayak suka ngelapor sendiri aja, bikin laporan tapi nggak tahu sih direalisasikan atau enggak. Pokoknya kita bikin laporan aja, pengaduan. Oke. Bu, kalau misalnya Ibu dapat informasi tentang perbaikan nih, itu dari mana biasanya? Kalau perbaikan biasanya dari pasti lurah akan menyampaikan atau camatnya menyampaikan ke RT RW, lalu RT RW biasanya langsung mengumumkan ke warga ya. Oh iya. Nah, menurut Ibu itu kalau misalnya ada sebuah diskusi publik dan dukungan warga lain, itu akan membantu mempercepat penanganan masalah atau enggak? Oh iya, semakin banyak yang speak up, semakin banyak kita yang ngasih komentar, ngasih masukan, insya Allah sih akan ini ya ditanggulangi ya. Iya. Kalau kita diam aja kayaknya nggak akan ditindaklanjuti. Benar. Nah, Bu, kalau misalnya nih kita lagi diskusi, ada satu pihak yang bilang nggak setuju gitu. Nah, Ibu bakal bagaimana? Kalau masalah setuju dan tidak setuju itu tiap orang pasti beda-beda ya, sudut pandangnya ya. Ya kita namanya musyawarah. Kita cari aja keputusan yang terbanyak itu yang diambil. Oke. Terakhir nih, kalau misalnya ada rezeki lebih ya Bu ya, Ibu bakal tertarik nggak untuk ikut serta dalam pendanaan seperti itu, atau ya yang non finansial gitu seperti menungkung laporan seperti itu? Kalau kita berduit, kalau saya pribadi punya duit banyak, saya akan nyumbang berapapun kalau emang dibutuhkan. Langsung ya Ibu ya. Tapi kalau duitnya nggak ada ya kita bantu support lewat dukungan yang lain pastinya. Tapi kalau kita ada duitnya, insya Allah pasti saya sih mau. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Halo Kak, boleh tahu nggak namanya siapa? Mbak aku Agisha. Agisha, dipanggilnya? Agisha aja. Oke, Kak Agisha ya. Oke, aku mau nanya nih Kak nih. Kakak pernah kan keluar pakai motor atau jenisnya gitu kan? Pernah. Nah, pernah nggak perhatiin itu jalanan atau jembatan yang nggak terawat seperti itu? Pernah. Gimana sih rasanya itu ngelihat kondisi jembatan atau jalanan yang seperti itu? Kebetulan aku kalau pergi kemana-mana itu suka lewat jembatan. Dan jembatan itu kebetulan kayaknya sangat tidak terawat ya, sampai di pinggir-pinggir itu sih jadiin tempat pembuangan akhir, padahal itu bukan tempat pembuangan akhir. Dan menurutku itu sangat mengganggu sih kalau untuk perjalanan itu bau sampahnya. Iya. Nah, kakak kalau misalnya ingin ngelapor nih, kakak bakal ngelapornya kemana itu jembatannya? Karena aku nggak tahu instansi formal buat ngelapor kayak begituan, jadi biasanya aku cuma ngeluh ke orang tua aja sih. Ngeluh dulu berarti ya? Iya. Nah, kakak kalau misalnya ada informasi nih untuk perbaikan layanan masyarakat tuh dari mana biasanya? Paling dari internet ya, kayak dari sosial media gitu. Ke Instagram seperti itu ya. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau misalnya ada diskusi publik dan dukungan warga lain, itu akan membantu mempercepat penanganan masalah atau enggak? Iya, menurut aku kalau dibarengi dengan aksi ya. Jadi itu ya. Nah, tapi Kak, kalau misalnya ada satu pihak nih yang nggak setuju nih untuk memperbaiki suatu fasilitas nih, kakak bakal gimana rasanya?
Menurut aku itu halnya harus didiskusikan ya, apalagi kalau misalnya itu memang sudah sangat mengganggu. Menurut aku tetap harus didiskusikan lebih lanjut, kira-kira dia nggak setujunya kenapa segala macam. Oke, nah terakhir nih, kakak kalau misalnya ada rezeki lebih nih ya, kakak tertarik nggak ada ikut dalam pendanaan gitu, atau sekedar ya bantuan non finansial lah seperti itu? Ya, mau sih aku kalau aku punya uang lebih aku mau nyumbang buat pembersihan atau perbaikan jembatan gitu-gitu, karena menurut aku itu akan membuat kita semua lebih nyaman juga. Oke, makasih ya kak untuk pertanyaan. Bismillah. Oke. Halo kak. Halo. Halo, Boleh kenalan dulu nggak namanya siapa? nama aku Nazwa. Oke, kenalin aku Eswananda Mayaka, biasa dipanggil Mayaka. Ini aku minta waktunya sebentar ya buat nanya-nanya aja nih ya. Nggak apa-apa kan? Ya boleh. Oke, Kak Nazwa sering pergi nggak kemana-mana gitu, naik motor atau mobil, apa aja gitu? Suka. Suka ya. Pernah merhatiin nggak apa itu jembatan atau jalanan gitu yang rusak banget? Pernah sih lihat jembatan. Iya. Gimana sih rasanya gitu ngelihat jembatan yang kondisinya seperti itu? Kalau boleh tahu? Kurang nyaman sih. Kurang nyaman banget ya. Kak, Iya. kalau misalnya nih ya, ini kakak mau lapor nih, itu kemana mikirnya? Biasanya ke orang di sekitar rumah sih, orang terdekat. Orang paling dekat yang paling tahu lah ya. Iya. Nah, Kak, pernah nggak dengar atau dari mana gitu mendengar ada informasi untuk perbaikan apa gitu? Jembatan, perjalanan, atau apa aja? Jarang sih. Jarang. Tapi pernah ngeliat poster buat perbaikan jembatan. Oh, biasanya dari mana itu? Cuman dari ngomong-ngomong. Biasanya ada dari pinggir jalan gitu sih biasanya. Oh, oke, oke. Dari mulut ke mulut ya berarti ya? Iya. Oh ya, Kak, kalau kata kakak, ini kalau misalnya ada diskusi untuk publik nih ya, dan dukungan warga, itu membantu nggak untuk hal-hal yang seperti ini gitu? Perbaikan jalan seperti itu. Membantu banget sih pastinya. Nanti kan bakal jadi banyak masyarakat yang sadar juga itu Oh iya. dengan hal tersebut. Nah, Kak, kalau misalnya nih ya, kita lagi diskusi, tapi tiba-tiba ada yang nggak setuju nih. Jadi, menurut kakak harus gimana? Mungkin coba buat lebih diobrolin lagi sih sama orang itu buat kasih tahu kayak betapa pentingnya sih jembatan yang enak itu kan. Kalau jembatannya rusak kan kurang enak juga ya, jadi itu sih paling. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada rezeki yang lebih nih ya, amin. Kakak tertarik nggak untuk ikut serta dalam pendanaan atau ya sekedar dukungan non komersial, non finansial seperti itu? Tertarik. Jadi tergantung itunya ya. Ya. Oke, terima kasih banget ya untuk waktunya ya. Maaf Kang. Ya, sama-sama, tidak apa-apa. Halo kakak, boleh tahu nggak nama siapa ini aku ngomongnya? Oh, halo Kak, nama saya Xiaomi. Ahmad ini biasanya dipanggil Tami aja. Oke, Kak Tami ya. Oke.
Ini nggak apa-apa kan aku tanya-tanya sedikit lah ya. Nggak apa-apa, santai aja Kak. Oke, Kak Tami pernah kan ya jalan-jalan ya sama teman, sama keluarga seperti itu kan ya? Pernah. Perhatiin nggak sih kayak ada sebuah jembatan nih atau jalanan itu nggak kerawat banget gitu loh. Nah, rasanya gimana menurut kakak? Jujur saya pribadi ngerasa kayak apa ya, kurang nyaman, apalagi kalau misalnya kita melalui jalan tersebut, kayak rasanya eh, kurang memadai, bahkan mungkin hampir kayak jadi nggak terpenuhi perjalanannya gitu. Mungkin semacam jadi kayak terhambat perjalanannya. Nah, iya, iya. Nah, Kak, kalau misalnya nih kakak udah ngelihat gimana kondisi jembatan atau jalanannya, kakak mau ngelapor. Nah, biasanya kemana itu? Atau harusnya kemana gitu? Kalau saya pribadi berpikir mungkin kalau misalnya kita lagi jalan di jalan yang besar kayak jalan raya, mungkin kita bisa menghubungi kayak pihak-pihak yang berwenang seperti, atau mungkin kalau misalnya kita ada di jalan yang mungkin ranahnya kayak ke komplek atau daerah, saya lebih berpikir kalau lebih masuk ke RT atau RW-nya sih. Ah ya, sesuai daerahnya ya berarti ya Kak ya. Nah, Kak, kalau misalnya dengan ada berita mau ada perbaikan nih, itu dari mana biasanya? Kalau saya pribadi dari sosial media atau enggak langsung dari berita di web kayak apa ya, aplikasi berita ya. Oh iya. Jadi dari sosial media sama berita seperti itu ya Kak ya? Betul. Nah, Kak, mau nanya nih, kalau Iya. misalnya ada sebuah fitur yang dimana kakak bisa berdiskusi dan memberi dukungan pada warga lain, itu dapat membantu mempercepat penanganan masalah atau enggak menurut kakak? Menurut saya pribadi itu sangat membantu, apalagi bagi kita yang bingung untuk melapor hal tersebut kemana terlebih dahulu. Nah, itu sangat membantu sih. Ya oke. Nah, Kak, kalau misalnya dalam sebuah forum nih, ada satu pihak yang nggak setuju nih untuk perbaikan suatu ya jembatan nih. Menurut kakak, kakak bakal lakuin apa? Menurut saya kita harus, karena itu suatu forum, mungkin kita akan mengutamakan diskusi. Kenapa alasan orang itu bisa tidak setuju dengan adanya perbaikan? Padahal kan perbaikan itu adalah suatu hal yang menuju hal baik. Gitu. Akan dengan beberapa penanggung jawab seperti kalau misalnya ada RW atau lurah, itu kan bisa langsung sangkut pautkan dengan pihak yang bertanggung jawab. Oh, oke, oke. Nah, terakhir nih, ini kalau misalnya ada rezeki lebih lah ya Kak ya, Kakak tertarik nggak untuk ikut serta dalam pendanaan atau sekedar mendukung laporan secara non finansial seperti itu? Saya tertarik, bahkan saya berharap kalau misalnya ada secara langsung kayak gitu, saya berharap ingin ikut sama yang seperti itu. Ah, oke, oke. Oke, Kak Tamir, makasih banget untuk wawancaranya ya, Kak ya. Oke, sama-sama. Semangat ya. Sangat. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Kak ya? Oh ya, nama aku Rizky Maiswara. Sekarang mahasiswa atau? Iya, saya mahasiswa. Oke. Iya. Kak Rizky, aku boleh tanya nggak ini? Tanya apa tuh? Nah, jadi kakak pernah nggak jalan-jalan gitu ke kampus dan sebagainya gitu kan? Naik motor seperti itu. Pernah. Nah, kakak pernah nggak ngelihat jembatan atau sekedar jalanan itu
rusak begitu. Jembatan kayaknya enggak, tapi kalau jalanan iya. Nah, menurut kakak gimana sih rasanya jembatan atau jalanan itu rusak gitu dan nggak terawat? Yang pertama, kalau misalkan jembatan atau jalanan rusak, itu mengganggu banget. Ya kalau mau lewat, apalagi jalanannya yang paling sering itu kalau lagi motor, kalau jalanan rusak itu lumayan kena suspensi motornya bisa rusak gitu itu. Oh iya. Nah kak, kalau misalnya kakak mau ngelapor nih ada jalanan rusak nih, itu kakak ngelapornya kemana kira-kira? Tergantung dulu jalanannya itu jalan yang mana. Kalau misalkan jalanan yang ada di dalam itu udah pasti ya itu bisa mungkin yang ke pihak yang berwenangnya seperti itu. Oh. Nah kak, kakak dapat informasi tentang perbaikan fasilitas masyarakat tuh dapatnya dari mana biasanya? Biasanya sih kadang diinfoin sih dari grup. Jadi dari grup seperti itu ya? Nah, Kak, menurut Kakak, apakah diskusi publik dan dukungan warga itu dapat membantu mempercepat nggak dalam penanganan eh, masalah seperti ini? Kalau menurut saya itu bisa ada yang menyuarakan ya bagi kayak misalkan contohnya kayak misalkan jalanan rusak terus para warga itu pada komplain gitu. Nah itu mungkin bisa terdengar suara para warga untuk bisa untuk dibetulkan jalannya seperti itu. Seperti itu ya. Tapi Kak, kalau misalnya ada yang nggak setuju, itu bagaimana Kak? Ada satu pihak nih yang nggak setuju, seperti itu. Yang nggak setuju dibenerin atau gimana maksudnya? Jadi misalnya nih kita mau perbaikin suatu fasilitas nih, tapi ada yang kurang setuju gitu. Jadi bagaimana? Dilihat lagi tidak setujunya karena apa alasannya. Terus dicek juga apakah logis alasannya. Misalkan contohnya kan kalau yang jalanan, misalkan ada yang tidak setuju, nah itu dilihat kenapa. Oh ternyata dia emang nggak mau aja gitu. Nah itu kan tidak logis. Nah itu menurut saya itu tidak boleh ya. Harusnya jalanan yang rusak ya harusnya sebetulnya dibetulkan seperti itu. Ah iya iya. Dan ini terakhir deh Kak, kalau misalnya ada rezeki lebih nih ya, Kakak tertarik nggak untuk ikut dalam pendanaan atau mendukung laporan secara non finansial seperti itu? Detailnya kayak gimana? Bisa dijelasin ulang lagi nggak gimana? Contohnya? Ya boleh. Jadi contohnya itu kayak memberikan donasi salah satunya, atau membagikan informasi, atau juga memberi dukungan moral seperti itu. Boleh sih itu kadang juga kalau misalkan diperlukan apalagi emang kita juga bisa membantu dan bisa membantu warga sekitarnya juga itu boleh donasi donatur. Oke, seperti itu ya Kak ya. Oke, terima kasih ya Kak ya untuk wawancaranya ya. Terima kasih Bang. Ya.